Jadi 2x kuadrat ditambah 11. Jadi jawabannya yang D. Halo teman-teman, selamat datang di channel Artimatika. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar lagi ya, mengerjakan soal-soal UTBK ya, untuk persiapan teman-teman yang akan mengikuti UTBK tahun 2021. Ya, namun seperti biasa sebelum kita bahas soalnya, jangan lupa ya teman-teman yang baru bergabung, ditekan dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Artimatika berikutnya. Nah, jika sudah, yuk langsung saja kita bahas soal yang pertama. Ya, soal pertama, sebanyak 1000 petani akan menanam jenis bunga gitu ya. Ada 900 orang menanam bunga mawar dan 500 orang menanam melati. X jumlah minimum yang menanam kedua-duanya, Y jumlah maksimum yang menanam keduanya. Maka yang ditanyakan nilai X tambah Y berapa gitu ya. Ya, barangkali teman-teman sudah nonton video sebelumnya, itu sudah sempat kita bahas juga soal sejenis ini ya. Bisa teman-teman klik linknya ada di atas ini ya. Nah, jadi sama pengerjaannya kayak video sebelumnya, bahwa ya kalau misalnya mencari minimum berarti kita mencari irisannya teman-teman, ya enggak? Jadi kalau misalnya kita punya ini adalah orang yang menanam mawar ya, kemudian ini adalah yang menanam melati, ya enggak? Maka yang jumlah minimumnya adalah irisannya di sini gitu loh. Kita anggap saja misalnya A ya. Nah, yang ini mawar, yang ini melati ya. Yang menanam mawar ada 900 orang, tetapi yang menanam dua-duanya ada A orang. Berarti yang menanam mawar saja itu berarti kan ada 900 dikurang A orang gitu ya. Begitu juga di sini. Berarti di sini ada 500 dikurang A orang. Nah, ini kalau dijumlahkan nih tiga-tiganya harus sama dengan 1000 ya, karena petaninya ada 1000 orang ya. Berarti ini jadi 900 dikurang A ditambah A ditambah 500 dikurang A itu sama dengan 1000 ya enggak? Nah, ini min A tambah A kan 0 ya. 900 tambah 500 1400 dikurang A sama dengan 1000. Maka A nya sama dengan ya 400 kan. Oke. Ya, berarti yang ini 400. Nah, berarti yang ini adalah jumlah minimum ya enggak? 400 ini minimum, atau di sini minimum adalah X ya. Nah, berarti kita lambangkan ini sebagai X. Ini adalah nilai X. Nah, untuk mencari nilai Y-nya, nilai maksimum ya tentu dari 500 orang ini yang menanam bunga melati ya bisa jadi semuanya ya ke 500 orang ini menanam bunga mawar juga. Jadi kalau kita gambarkan, itu gambarnya kayak gini. Nah, jadi di sini ada 500 orang ya enggak? Sementara ini 900 orang ya. Jadi semuanya dari 500 orang ini kemungkinannya menanam mawar juga ya. Berarti nilai maksimumnya yaitu Y itu sama dengan 500 kan. Nah, pertanyaannya adalah nilai X tambah Y ya. Maka X tambah Y sama dengan X nya kan 400, berarti 400 ditambah Y 500 sama dengan 900 ya. Jadi jawabannya yang B kita ya, gampang ya. Ya, kita lihat lagi soal berikutnya. Ya, soal berikutnya, diketahui rata-rata 3 buah bilangan 16. Jika salah satu bilangan diganti dengan 18, maka rata-ratanya bertambah 2. Oke. Ya, anggap saja bilangan-bilangan itu A, B, C gitu ya. Jadi karena rata-ratanya 16, ya berarti namanya rata-rata, berarti kan dijumlah dulu baru dibagi gitu ya. Karena 3 bilangan berarti dibagi 3. Ini sama dengan 16. Oke. Nah, dari sini kita mempunyai A tambah B tambah C itu sama dengan 16 kali 3 kan. Sama dengan 18. Oke. Nah, sekarang kalau salah satu angkanya diganti dengan 18 ya, anggap saja misalnya C kita ganti dengan 18. Ya berarti kan jadinya A ditambah B ditambah 18 per 3 ya. Ini rata-ratanya katanya bertambah 2 ya. Bertambah 2, yang tadinya 16 bertambah 2 berarti jadi 18 kan. Ya enggak? Nah, berarti kalau begitu dari sini kita mempunyai A tambah B tambah 18 itu sama dengan 18 kali 3 ya.
18 kali 3 berapa? 30, 54 ya. Nah, dari sini kita mendapatkan A tambah B. A tambah B sama dengan 54 dikurang 18, yaitu berapa? 36 ya. Jadi kita mempunyai A tambah B-nya sama dengan 36. Nah, sekarang kita mau mencari bilangan yang diganti tentunya berapa sih gitu loh. Nah, dari sini kita punya kok 18 sih? A tambah ini 48 ya, 16 kali 3 kan 48 ya. Ini 48. Nah, dari sini kita mempunyai A tambah B tambah C. Ya, A tambah B tambah C sama dengan 48. Nah, kita mempunyai A tambah B-nya 36. Ya enggak? Yang ini. A tambah B-nya 36, berarti 36 tambah C itu sama dengan 48. Maka C-nya berapa? 48 dikurang 36, yaitu 12. Maka bilangan yang kita ganti sebenarnya adalah si 12 itu. Maka kalau di tabelnya ini P sama dengan bilangan yang diganti, maka P-nya itu sama dengan 12. Sedangkan Q-nya sama dengan 18 ya. Nah, berarti kalau begitu yang benar adalah P besar, P kecil Q ya. Atau Q besar P gitu ya. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Oke. Saya. Ya, kita lihat soal berikutnya. Jika fx sama dengan x kuadrat tambah 5 dan gx sama dengan 2x tambah 1, maka yang tanyakan g.fx. Ingat, kita kalau g.fx itu berarti gfx gitu ya. Nah, fx-nya kan ini ya. X kuadrat ditambah 5. Ya, berarti kalau begitu gx-nya ini kan 2x ditambah 1. Atau gini deh, biar mudah ya, gfx ya berarti artinya x ini kita ganti dengan fx gitu ya. Jadi 2fx ditambah 1 itulah ya. Fx-nya sendiri adalah ini, x kuadrat tambah 5 ya, berarti 2 kali x kuadrat ditambah 5 ditambah 1 ya. Ini berapa? 2x kuadrat ditambah 2 kali 5 10 ya, tambah 1 sama dengan 2x kuadrat ditambah 10 tambah 1 kan 11 ya. Jadi 2x kuadrat ditambah 11. Jadi jawabannya mana? Jawabannya yang D. Oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal berikutnya diberikan fungsi f dan g dengan gx sama dengan fx kuadrat tambah 2 gitu ya. Jika diketahui g aksen 1 sama dengan 8, maka yang tanyakan f aksen 3 sama dengan berapa? Ya, g aksen ini maksudnya turunan g ya teman-teman ya. Oke. Ya, jadi kalau begitu, kalau kita mau mencari turunan g, ya kan ini gx-nya ya, gx-nya kan sama dengan f x kuadrat ditambah 2 ya enggak. Nah, berarti kalau kita mau cari turunannya, g turunannya ya ini juga diturunkan dong ya. Nah, caranya gimana? Ya berarti turunannya ini ya, turunannya x kuadrat ditambah 2. Nah, kemudian yang di dalamnya diturunkan lagi dong ya. Berarti turunannya kan 2x ya, kali 2x. Nah, ini. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari ini f aksen 3. Nah, ini kan kita diberi data g aksen 1 ya enggak. Berarti g aksen 1 itu sama dengan f aksen. Nah, berarti x-nya ganti-ganti dengan 1 nih. 1 kuadrat ditambah 2 dikali 2 kali 1 gitu ya. Nah, yang g aksen 1 kan sudah diketahui bahwa ini sama dengan 8. Ya udah, berarti ini sama dengan 8 ya. Ya ini f aksen, yang ini 1 kuadrat 1 tambah 2 3 ya. Dikali 2 kali 1 kan 2. Oke, berarti f aksen 3 itu sama dengan ya 8 bagi 2 dong ya. 8 bagi 2. Atau f aksen 3 sama dengan 4 ya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya yang C. Oke, gampang ya. Ya, kita lihat lagi soal berikutnya. Ya, soal berikutnya diketahui fungsi f dan g dengan gx sama dengan fx pangkat 3 tambah 2x. Jika diketahui g aksen 0, ya sama ya, kayak soal sebelumnya tadi, ini maksudnya turunan. Yang ditanyakan lah f aksen 0. Oke. Nah, kita turunkan lagi nih ya. Kalau gx sama dengan fx pangkat 3 ditambah 2x. Ya berarti kalau kita turunkan ini gx, kita turunkan ya berarti turunannya ya x pangkat 3 ditambah 2x
Nah, di dalamnya ini kita turunkan juga. Ya, berarti apa? Jadinya kali turunannya yang di dalam ini kan 3x kuadrat ditambah 2. Gitu ya. 3x kuadrat tambah 2. Oke. Nah, sekarang kita mempunyai G aksen 0 sama dengan 10. Ya, berarti G aksen 0. Ya, artinya X-nya kita ganti dengan 0. Ya, berarti F aksen kali 0 pangkat 3 ditambah 2 kali 0. Gitu ya. Dikali 3 kali 0. 3 kali 3 kali 0 kuadrat ditambah 2. Gitu kan. Nah, G aksen 0-nya di soal kan diketahui 10. Ya, berarti ini sama dengan 10, ini sama dengan F aksen. Yang ini 0 pangkat 3, 0, ya. Ditambah 2 kali 0, 0 juga. 0 tambah 0, 0, ya. Dikalikan dengan ini, 3 kali 0, 0, tambah 2, 2, ya. Nah, gitu. Oke, yang ditanyakan kan F aksen 0. Ya udah, ini kan F aksen 0. F aksen 0 berarti kan 10 dibagi 2 kan? 10 dibagi 2. F aksen 0-nya 10 bagi 2 kan 5 ya. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang E gitu ya, gampang ya. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan soal-soal UTBK ya, soal-soal tahun 2020 ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran ya, sebagai bahan sebagai bahan latihan untuk persiapan UTBK tahun 2021. Jika ada yang teman-teman mau tanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti kami jawabkan ya. Oke, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.